Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kakak mau bahas tentang listrik statis pada kelas 9 SMP. Beberapa materi yang akan jadi acuan kita ambil di materinya studi gram fisika. Oke, kita mulai ya. Jadi di bab listrik statis nanti yang akan kita pelajari adalah sejarah atom yang pertama. Jadi atom itu apa? Terus sejarahnya sampai ditemukan atom model sekarang itu bagaimana? Siapa saja tokohnya? Lalu kemudian interaksi antar muatan itu bagaimana? Dilanjutkan dengan industri listrik, elektroskop. Lalu nanti ada gaya Coulomb dan medan listrik gitu ya. Oke, kita mulai. Nggak akan semuanya kakak bahas karena kemarin kita sudah pernah bahas listrik statis. Jadi yang untuk sejarah model atom nanti bisa tinggal dibaca gitu ya. Kakak mau langsung ke proton elektronnya. Oke, model atom yang dipakai sekarang itu namanya model atom kuantum gitu ya, yang paling sekarang gitu. Nah, model sederhananya kita pakai model atomnya Niels Bohr. Kakak mau terangin dari sini ya. Jadi di dalam atom itu kan adalah suatu bagian terkecil dari kehidupan gitu ya, namanya atom. Nah, tapi di dalam atom itu masih ada bagian-bagiannya. Apa saja itu? Yaitu ada bagian yang positif, ada bagian yang negatif, lalu ada bagian yang netral. Nah, tiap bagian ini ada namanya sendiri-sendiri. Jadi dalam atom yang negatif ini bernama elektron, yang positif ini bernama proton, yang netral namanya neutron. Nah, diingat-ingat ya. Jadi elektron itu negatif, proton itu positif, neutron itu netral. Jadi netral, nggak bermuatan, nggak positif, nggak negatif. Nah, itu namanya proton, elektron, neutron. Nah, letaknya bagaimana? Proton dan neutron itu terletak dalam inti atom. Jadi kalau kakak gambarkan lagi di sini. Oke. Nah, yang ada di dalam inti itu adalah proton dan neutron, sedangkan yang ada di luar itu adalah elektron. Elektron ini tadi proton, yang netral namanya neutron. Oke. Muatan atom itu bisa 3. Ada atom bermuatan positif, ada atom bermuatan negatif, ada atom bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, kapan dikatakan atom itu bermuatan positif? Jika protonnya lebih banyak dari elektronnya, atau dibalik, elektronnya lebih sedikit dari protonnya. Gitu ya. Contohnya misalkan ada sebuah atom. Oke. Di sini elektronnya ada 2. Nah, di dalam protonnya ada 3. Nah, kayak gini. Proton sama neutron biasanya selalu jumlahnya sama yang ada di dalam. Gitu ya. Yang berbeda jumlahnya adalah positif dan negatif, proton dan elektronnya. Jadi ini lebih banyak protonnya, maka atom ini bermuatan positif. Kalau negatif berarti sebaliknya, protonnya kurang dari elektron atau elektronnya lebih besar atau lebih banyak dari protonnya. Berarti yang ada di kulit itu lebih banyak.
Misalkan ini ada protonnya 1. Terus di sini elektronnya ada 2 misalkan, atau 3. Nah, ini bermuatan negatif. Kalau netral berarti di dalam sama di luarnya sama. Misalkan cuma ada 1 sama 1. Nah, proton sama elektronnya sama. Jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Batu kecoret. Oke. Next. Setelah tahu ada positif negatif sama netral gitu ya, bermuatan positif, negatif, netral, arah medan listriknya sekarang. Jadi atom itu juga punya arah gaya tarik menariknya gitu ya. Kalau dia atom bermuatan positif, proton lebih banyak dari elektron. Nah, di gambar simpelnya adalah positif gitu doang. Tapi sebenarnya di tarik menarik dan tolak menolak itu interaksi antara dua muatan, maka akan timbul yang namanya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini penemunya Coulomb ya. Coulomb ini nama ilmuannya, jadi dinamakan gaya Coulomb. Gaya Coulomb ini adalah gaya hasil dari interaksi yang terjadi antara dua muatan. Jadi kalau misalkan ini dicontohkan, ada muatan positif dekat dengan muatan positif berjarak R satu sama lain. Jadi kita namakan R jaraknya. Oke. Karena dia sama-sama positif, tadi kalau sama-sama positif apa yang terjadi? Tolak menolak gitu ya. Maka akan timbul gaya Coulomb yang disimbolkan dengan Fc yang saling menjauhi satu sama lain. Nah, kalau dari muatan pertama, muatan itu simbolnya Ki. Nah, muatan pertama akibat muatan kedua, maka gaya Coulombnya menjauhi, dia ke arah kiri. Karena muatan duanya kan ada di sebelah kanan, jadi dia menjauhi nih gaya Coulombnya. Begitu juga di muatan kedua. Muatan 2 positif dekat dengan muatan 1 yang positif, maka gaya Coulomb di muatan 2 itu arahnya ke kanan, makin menjauhi si muatan 1. Nah, ini untuk arahnya. Nilainya bagaimana? Nilainya dihitung menggunakan rumus. Nah, rumus ini yang kita pakai. Fc sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemarin kita kalau mau hafalan mengingat dengan mudah pakai kakiku rata-rata gitu ya. Biasanya kakak gitu, kakiku rata-rata. K Q1 Q2 per R kuadrat. Fc adalah gaya Coulomb ya. Semua gaya sama satuannya adalah Newton. Lalu siapakah K?
K itu adalah konstanta Coulomb. Jadi ini nilainya tetap namanya konstanta. Untuk kasus hukum Coulomb, gaya Coulomb, nilainya tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Gampang ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ditulis panjang berarti 9, nolnya ada 9 gitu ya. Berarti 9 miliar. Tapi lebih mudahnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Muatan 1, muatan 2, satuannya adalah Coulomb. Oke. R adalah jarak kedua muatan. Secara satuan internasional semuanya ini N, ini nm kuadrat per Coulomb kuadrat, ini Coulomb, boleh ditulis C saja, terus jaraknya pakai meter gitu ya. Kalau misalkan di soal nanti belum berupa satuan internasional, kita rubah dulu nanti gitu ya. Misalkan mili Coulomb, nah harus dijadikan Coulomb dulu. Kemarin kita sudah pernah nyoba ya. Misalkan mikro Coulomb, nah mikro Coulomb jadikan Coulomb dulu. Jaraknya ternyata dalam milimeter atau sentimeter, nah dirubah dulu ke dalam meter, baru masuk ke dalam rumus untuk mencari gaya Coulombnya. Kalau misalkan negatif sama positif, bagaimana gambarnya Kak? Coba. Kita masuk ke PPT. Oke. Kalau positif dan negatif berarti berlawanan jenis, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik gitu ya. Tarik-menarik itu berarti saling mendekati. Misalkan di sini ada muatan positif dekat dengan muatan negatif. Nah, ini kita sebut Q1, ini Q2. Mau disebut QA, QB boleh aja. Dipisahkan sejauh R. Nah, kemana gaya Coulombnya? Gaya Coulomb pada Q1, pada muatan 1 berarti mendekati muatan yang kedua, arahnya ke kanan. Ini gaya Coulomb 1 karena 2. Nah, lengkapnya ditulisnya seperti ini. Kalau tadi kan cuma FC gitu aja. Kalau mau lengkap ditulisnya seperti ini. Bacanya gimana? Bacanya gaya Coulomb pada muatan 1 akibat muatan 2, arahnya ke kanan. Kalau yang Q2 akibat Q1 gimana? Saling mendekati, berarti arahnya ke, harusnya lurus ya. Ya nggak lurus ya. Arahnya ke kiri. Ini adalah F Coulomb 2 akibat muatan 1. Ini untuk gambarnya, saling mendekati. Jadi misalkan ada dua muatan positif negatif berdekatan, itu lama-lama mereka akan saling dekat terus. Gitu. Karena ada gaya yang mendorong mereka untuk saling mendekat. Namanya gaya Coulomb. Sudah positif-positif sudah, kalau negatif-negatif sama gambarnya seperti yang tadi. Positif negatif ditukar-tukar ya, seperti ini gambarnya saling mendekati. Nilainya sama. Tadi bagaimana? FC sama dengan, jadi FC1 karena 2 itu nilainya sama dengan FC2 karena muatan 1. Jadi nilainya ini sama. Makanya meskipun ditulis FC saja masing-masing itu nggak apa-apa. Karena nilainya sama. Contoh soalnya kita ambil di PPT yang tadi. Contoh soalnya ada macam-macam ya. Kemarin kita udah bahas satu persatu. Nah, kakak ambil satu soal aja untuk mengingatkan, untuk review lagi. Misalkan dua buah muatan listrik 4 Coulomb dan 6 Coulomb yang sejenis. Nah, sejenis itu berarti bisa positif-positif, bisa negatif-negatif.
terpisah sejauh 3 meter. Tentukan besar gaya tolak menolak antara kedua muatan. Sejenis, maka gayanya tolak menolak. Udah bener ya. Maka kita cari gaya tolak menolaknya, berarti gaya Coulombnya. Tulis dulu diketahui. Ada 2 muatan, kita sebut Q1 dan Q2. Kita tulis muatan satunya 4, muatan 2-nya 6. Jaraknya R 3 meter. Karena intinya FC, pakai rumus yang tadi tuh. K Q R kuadrat. Nah ini ya yang di atas ini, kanan, pojok kanan atas. FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Karena tadi sudah satuan internasional semua dalam Coulomb dan meter, langsung aja masuk di pembahasan. F sama dengan K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya adalah 4, Q2-nya adalah 6, per R-nya adalah 3 dikuadratkan. Oke, kita kuadratkan dulu yang bawah. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 6 per 9. 3 pangkat 2 itu 9 ya. Maka 9 yang di atas sama 9 yang di bawah boleh dicoret. Tinggal 1 habis ya. Maka tinggal 4 kali 6. Hasilnya adalah 24. Lalu ada 10 pangkat 9. Masuk 10 pangkat 9. Hasil akhirnya adalah 24 kali 10 pangkat 9 Newton. Atau boleh dipakai, kalau 24-nya mau dibuat satu satuan aja, berarti diubah ke 2,4. Kalau 2,4 berarti kan nambah 10 pangkat 1. Maka 10-nya pangkat 10 jadinya. Kalau bingung, kakak coba tulis di sini. Jadi tadi kan hasil akhirnya FC sama dengan 24 kali 10 pangkat 9. Kalau mau dirubah ke 2,4, nah 24 menjadi 2,4 itu kan sama kayak 2,4 kali 10, benar nggak? 2,4 kali 10 kan harusnya 24, masih dikali 10 pangkat 9. Nah 2,4 kali 10 itu kan berarti 10 pangkat 1 ya, nggak ada pangkatnya, itu berarti pangkat 1 kali 10 pangkat 9. Ingat, kalau ada basis yang sama, pangkatnya berbeda, maka basis pangkatnya adalah jumlah. Kalau dikalikan ya, berarti pangkatnya dijumlah. 1 tambah 9 itu 10. Jadi gaya Coulombnya 2,4 kali 10 pangkat 10. Kak, kalau misalkan jawabnya 24 kali 10 pangkat 9 aja boleh nggak? Kalau di pilihan di pilihan jawaban sudah ada, boleh. Kalau misalkan nggak ada, rubah ke 2,4. Kalau soalnya esai, 24 kali 10 pangkat 9 itu udah benar, nggak apa-apa. Yang penting satuannya jangan sampai lupa. Begitu untuk yang gaya Coulomb. Sekarang kita masuk ke medan listrik. Nah, nanti contoh-contoh soal yang lain direview ulang, dibaca lagi sambil dilihat penyelesaiannya. Kalau nggak ngerti bisa kontak via WA ya. Oke, setelah gaya Coulomb, selanjutnya adalah medan listrik. Nah, medan listrik itu apa sih? Jadi medan listrik itu adalah area. Medan itu artinya area ya, atau daerah, wilayah juga boleh kalau dalam bahasa Indonesia. Area apa? Area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya Coulomb. Misal, ada sebuah muatan positif gitu ya. Dia kan punya arah gaya listriknya, arah medannya yang awal tadi udah dijelasin. Nah, ada sebuah benda nih di sekitar dia. Katakanlah di titik ini ada sebuah benda. Nah, maka benda itu akan terpengaruh oleh si muatan positif ini. Terpengaruhnya gimana? Ia bisa jadi tertarik atau malah terdorong.
Atau mungkin kalau misalkan gaya Coulombnya tidak terlalu besar, mungkin efeknya hanya membuat benda itu tidak bisa stay di tempat gitu misalkan. Jadi kayak mau ketarik, mau kedorong kayak gitu. Yang intinya adalah ada pengaruhnya gitu ya. Ketika sebuah benda ada di sekitar muatan listrik gitu. Sama kayak kita, contoh makronya adalah misalkan kita berdiri di sekitar tiang listrik yang besar. Nah, itu kan berbahaya tuh. Kenapa berbahaya? Kalau kita ada di sekitarnya, katakanlah di bawahnya, dekat dengan tiang listrik itu atau dekat dengan kabelnya, sedangkan kabel itu mengalirkan listrik dengan tegangan yang besar gitu ya. Jadi gaya listriknya itu besar banget. Kita kalau ada di situ pasti kena imbasnya karena listrik tadi punya medan listrik. Kalau kita ada di daerah medan listrik itu, kita bisa kesetrum, atau mungkin kalau nggak sampai kesetrum, seperti kayak kesemutan dikit. Nah, terus bisa juga sampai yang parah, dia langsung tersambar gitu. Makanya berbahaya, apalagi ketika hujan. Jangan mendekati area medan listrik. Kenapa? Agar tidak terjadi interaksi muatan-muatan kemudian berimbas pada kita. Itu ya. Itu makna dari medan listrik. Nah, medan listrik sendiri itu disimbolkan dengan E besar. E kapital ya. E kapital. Rumusnya apa? Rumusnya adalah gaya Coulomb tiap muatan. Jadi tadi kan kita punya rumus gaya Coulomb tuh, dibagi sama salah satu muatan. Karena tadi gaya Coulomb itu K per R kuadrat, sekarang kita bedakan Q-nya bukan Q1 Q2. Boleh masih pakai Q1 Q2, tapi di sini lebih baik dibedakan antara muatan yang mempengaruhi sama muatan uji per R kuadrat. Maka Q-nya nanti hilang salah satu, yang muatan uji Q kecil ini hilang. Karena kan dicoretkan tadi rumusnya F per Q. Tinggal apa? Tinggal K besar per R kuadrat. Q besar ini yang siapa? Q yang mempengaruhi, muatan yang mempengaruhi. Diingat-ingat, yang masuk ke rumus medan listrik adalah muatan yang mempengaruhi atau muatan utama, bukan muatan uji. Contohnya gimana Kak? Contoh satu soal ya. Oh ya, satuannya apa? Kalau kuat medan listrik itu Newton per Coulomb. Misalkan ini contoh 1. Muatan sebesar 2 mikrocoulomb berada pada jarak 3 cm dari titik P. Hitunglah besar kuat medan listrik pada titik P tersebut. Nah, berarti muatan uji Q kecil itu titik P ini. Tapi dia nggak diketahui muatannya, nggak apa-apa. Karena nanti di soal muatan di titik P itu tidak diperlukan. Yang diperlukan siapa? Muatan 2 mikrocoulomb ini sebagai muatan utama atau muatan yang mempengaruhi. Nah, karena ini masih mikrocoulomb, kita rubah ke coulomb dulu. Jangan lupa harus satuan internasional. Mikro ke coulomb itu 10⁻⁶. Jadi 2 kali 10⁻⁶ coulomb. Jaraknya adalah R 3 cm, harus kita rubah ke meter. 3 kali 10⁻²meter ya. Cm ke meter itu naik 2 tingkat. Jadi dibagi 100. 3/100 atau 3 kali 10⁻². Oke, kalau sudah ketemu, diketahuinya, kita masukkan ke rumus. Karena yang ditanya E, maka tinggal masuk K per R kuadrat. K-nya tetap 9 kali 10⁻⁹. Q-nya adalah 2 kali 10⁻⁶ per R-nya kuadrat, berarti 3 kali 10⁻² dikali 3 kali 10⁻². 9 sama 9 yang bawah boleh dicoret. Di bawah kan ada 3 kali 3. Hasilnya 9, sama kayak ini. Jadi dicoret boleh. Yang atas tinggal 2 kali 10⁻⁶ sama 10⁻⁹. Yang bawah tinggal 10⁻² kali 10⁻², hasilnya 10⁻⁴. Ya kan? Kalau perkalian, makanya dijumlah. -2 ditambah -2 itu -4.
Maka hasilnya adalah ada angka 2, semuanya 10 pangkat, maka 10 pangkat berapa hasilnya? 9 ditambah min 6, hasilnya adalah 3, gitu ya. Lalu pangkat min 4 ini naik. Kalau naik berarti pangkatnya berubah tanda, jadi positif 4. Jadi tadi 9 dikurangi 6 ditambah 4 gitu nanti. 9 kurangi 6 tadi 3, ditambah 4 hasilnya 7, berarti pangkatnya 10 pangkat 7. Hasil akhirnya 2 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang lain sambil dibaca, dipelajari cara mengerjakannya, nanti bisa konsul via WA. Gitu ya. Untuk yang ini ada energi listrik sama potensial listrik, di next video aja. Kalau misalkan di sekolah nggak diterangin, ya udah nggak apa-apa.